Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakunna. Alhamdulillah, alhamdulillah atas izin Allah kita kembali bersyukur dengan mensyukuri berbagai macam nikmat-Nya, karunia-Nya dan rahmat-Nya sehingga kita bisa kembali mempelajari agama-Nya, bahasa agama kita untuk memudahkan mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Ummahati fillah rahimakanallah. Pada pertemuan kali ini masuk di pekan ketiga, akan tetapi karena ya pada pertemuan yang lalu dan jumlah pekan ini ada 5 pekan. Ya, ada berapa pekan Ummahat? Apakah benar ada 5 pekan? Iya, kalau tidak salah ada berapa pekan? 4 ya? 4 atau 5? 4 Ustaz. 4 ya? 4 pekan ya? Oh, yang kemarin ya? 30-nya hanya seminggu. Iya, baik. Ya. Jadi ada 4 pekan, jadi kita masuk di pekan yang ketiga. Ya, karena qadarullah kemarin kita Anda tidak bisa hadir, maka kita melanjutkan sesuai dengan jadwal saja terlebih dahulu. Muwafiq insyaallah Ummahat, bisa disepakati? Siap. Nah, baik. Kita masuk ke tasrif ya. Pekan ketiga Darsun Al-An kitab tasrif. Silakan bisa dibuka ya tasrifnya di halaman 42. Ya. Halaman 42 masih di bab yang pertama. Naam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai fi'il mudhari' Ummahat atau belum? Tasrif fi'il mudhari' ma'ruf. Sudah belum ya? Naam, Ibu Nur Hasanah. Sudah satu fa'ala. Oh, fa'alu itu tasrif fi'il madhi. Kalau tasrif fi'il mudhari' yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna sudah belum ya? Sudah. Sudah ya. Lalu masdar, sudah belum masuk masdar? Belum. Belum ya. Baik, kita bahas di sini. Ya, tasrif, Sudah. tasriful masdar. Ya, Sudah iya Liko. Sudah. ya. Nah, menjadi sebuah pertanyaan, apa itu masdar? Ya, tasrif al-masdar. Nah,
Ya. Masdar bahasa kitanya adalah kata isim yang diambil dari kata kerja. Ya. Isim yang diambil dari kata kerja. Jumlahnya hanya ada 3. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Ditinjau dari 2 sisi. Yang pertama, fa'lan. Ya, tinjauan yang pertama, ya. Kenapa disebut dengan fa'lan? Karena dia untuk muzakkar. Muzakkar mufrad. Ya. Ya. Paham? Ya. Kita hapus untuk memudahkan, ya. Jadi fa'lan ini adalah sebuah isim yang ditinjau dari adatnya. Yang gampang ya, adatnya. Adadun. Apa adadun artinya? Bilangan. Bilangannya bilangan 1. Ya, fa'lan. Fa'laini bilangan 2. Atau kita sebutnya musanna. Fa'latin bentuknya jamak. Ya, bentuknya jamak. Ya. Seperti apa contoh kalimatnya? Ya. Misalkan kalimatnya kata dorobtu, dorobtu, ya, al-kalba. Afwan. Biar mudah, doroba Muhammadun itu aja ya. Doroba, ya, doroba Hamidun al-kalba. Dorban, ya, dorban syadidan. Ya. Doroba telah memukul. Hamidun al-kalba, seekor anjing. Hamid memukul seekor anjing. Dorban dengan pukulan. Syadidan yang keras. Ya. Nah, dorban itu adalah sebuah masdar. Pukulan. Memukul jadi pukulan. Ya. Ya. Terus yang lainnya pun demikian. Ya. Misalkan hamala. Apa artinya hamala ummahat? Hamala yahmilu. Hamilun. Membawa. Bawa. Ya, membawa. Hamala yahmilu hamlan. Hamlan. Hamlan itu artinya bawaan. Ya. Bawaan. Ya. Dan masdar tidak terikat dengan rumus fa'lan, fa'laini, fa'latin. Apa buktinya? Jadi masdar ini bentuknya tentatif, bisa berubah. Tidak harus mengikuti rumus. Ya. Buktinya ummahat bisa lihat di halaman 46. Kan kita ingin tahu ya, lebih dekat mengenal yang namanya masdar. Masdar itu apa sih? Ya. Ya, ternyata masdar itu adalah sebuah kata yang diambil dari kata kerja. Tapi bukan kata kerja. Nah,
Memukul menjadi pukulan. Membawa jadi bawaan. Keluar jadi keluaran. Ya. Dudukan. Ya. Duduk jadi dudukan. Ya. Meminta ampun jadi ampunan. Ya. Kalian lihat di halaman 46 al-amsilah. Di situ ada kasaro kasron. Nah, itu sesuai dong dengan rumus. Ya, merusak, rusakan. Ya, apa ya bahasa Indonesianya apa, Mah? Itu kata apa namanya? Ada yang tahu? Ini disebut dengan kata apa? Yang seperti itu. Langsung. Ya. Bisa dibilang di dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia tentu agak sedikit berbeda ya. Ya. Nah, tapi kalau kita bicara dalam bahasa Arab, ya, apa itu masdar? Tentu masdar adalah sebuah isim yang diambil dari kata kerja. Ya, itu bahasa sederhananya. Atau kata benda yang berasal dari kata kerja. Atau aktivitas yang tidak terikat dengan waktu. Ya, jadi memang agak sedikit rumit ya di sini. Kenapa? Karena tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Ya, tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Ya, misalkan mungkin pernah mendengar kata-kata kitabah. Nah, itu diambil dari kata katabah. Kitabah artinya tulisan. Ya, ada kata sholat. Nah, sholat itu masdar umahat sholat. Sholat. Melakukan sholat namanya sholla yusolli, kata kerjanya. Tapi kalau sholat dia tidak terikat dengan waktu, itu dia menjadi masdar. Nah, cara menggunakannya seperti ini. Doroba Hamidun al-kalba dorban syadidan. Ya. Nah, contoh lain. Misalkan umahat buat kata kalimat Muhammad duduk. Apa bahasa Arab yang umahat? Muhammad duduk. Duduk apa bahasa Arabnya? Jalasa. Jalasa. Jalasa Jalasa. Muhammadun. Ah, ya, jalasa Muhammadun. Muhammad telah duduk. Ya, pokoknya duduk di mana? Pokoknya itu dulu lah. Jalasa Muhammadun. Ya, nggak perlu ditambahin dulu. Nah, diganti dengan masdar. Bisa gak? Ya, bisa menjadi Muhammadun. Ya, Muhammadun. Julusun. Ya, Muhammadun julusun. Muhammadun duduk. Ya, duduk di sini masih umum, tidak terikat dengan waktu. Ya, itu disebut dengan masdar. Kebetulan masdarnya jalasa adalah julusan. Ya, julusun. Ya. Nah, penggunaan setiap masdar berbeda-beda. Ya, penggunaan setiap masdar berbeda-beda. Contoh lain misalkan. Muhammad pergi, apa bahasa Arabnya Muhammad pergi, Umar?
pergi apa bahasa Arab? Zahaba. Zahaba. Ya. Zahaba. Ya. Muhammadun. Muhammad telah pergi. Tapi kita ingin buat kalimat. Kalimatnya Muhammad pergi tapi bukan pakai kata kerja. Maka menjadi Muhammadun zihabun. Nah, masdarnya beda lagi bentuknya. Yang tadi julusun, yang tadi dorban, jadi yang sekarang zihabun. Iya, Muhammad pergi, tapi perginya nggak diketahui telah, akan, atau sedang. Nah, Umum. iya umum. Pergi yang ditanyakan kan kapan dia pergi? Ya pokoknya pergi nggak tahu. Telah, sedang, atau akan nggak ada yang tahu. Nah, itu masdar, penggunaan masdar. Ya. Zahaba Muhammadun ila suki. Muhammadun zihabun ila suki. Ya, kurang lebihnya demikian disebut dengan masdar. Ya. Dia apa ya namanya? Mirip maknanya kata kerja, tapi bentuknya bukan kata kerja, isim. Ya. Bentuknya bukan kata kerja, tapi isim. Dan kita tidak bisa mengartikan menyamaratakan semuanya. Misal dorban pukulan, julusan jadi dudukan, nggak bisa. Tinggal ditambahkan an aja belakangnya, nggak bisa. Karena bahasa Arab tentu berbeda dengan bahasa Indonesia. Ini yang luar biasanya, ya, kelebihan dari bahasa Arab. Ya, fahim tunna insyaallah. Nah, insyaallah. Naam. Ya. Fahimna insyaallah. Baik. Tidak banyak penjelasan detail tentang masdar karena jumlahnya cuma 3 nih. Dan dia harus mutola'ah ummahat. Apa itu mutola'ah? Mutola'ah itu artinya ummahat menelaah banyak baca-baca, ya. Ya, perbanyak mufradat karena ada banyak kata kerja yang ketika menjadi masdar dia tidak mengikuti rumus kayak tadi. Jalasa yajlisu julusan, ya. Ghafara yaghfiru maghfiratan, ya. Zahaba yadhhabu zihaban. Beda-beda tuh, ya. Jadi harus memperkaya mufradat, ya, terkait dengan masdar. Dan penggunaan masdar ini jarang ya digunakan, ya. Tapi ada, ya, tapi ada contoh-contohnya di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang masdar ummahat. Silakan. Afan Ustaz, tadi baru fa'lan ya Ustaz. Tadi katanya ada 3 ya. Baru fa'lan. Baru fa'lan Oh ya. iya, Iya. masdar ada 3. Iya. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Ya, Fa'latin. Falaiki. iya. Falaiki. Udah ya, fa'latin. Fa'latin. Nah, Fa'latil. ya. Satu lagi. Pertama, fa'lan ada di buku Dan halaman 42, halaman 42. 42. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Latin. Iya. Dan bentuknya itu dari bilangannya fa'lan itu 1, fa'laini 2,
Fa'latin 3, lebih dari 3. Ya. Nah, ya. Syukran Ustaz. Nah, afwan. Ya. Contoh di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 3. Wa yuqimus sholata. Ya. Mahat bisa lihat kata as-sholat itu adalah masdar. Ya. 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 Lalu dalam surat Al-Baqarah ayat kursi umahat. Ilmun itu masdar juga tuh. Alima ya'lamu ilman. Ilmu itu masdar, pengetahuan. Ya, wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Ya. Nanti umahat tinggal cari ya. Banyak sekali ya dalam Al-Qur'an itu. Ya. Berkaitan dengan yang namanya masdar. Ya. Sabar ya. Juga masdar. Sabara yasbiru sabran. Fasabrun jamil. Atau dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Tuh, masdar dua-duanya itu. Ya. Sabar dan salat itu adalah sebuah masdar. Sabar. Bersabar, sobaro. Ya, dan dia satu wazan dengan bab 1. Sobaro yasbiru. Nah, sobaro yasbiru. Ya, sobron. Ya, sobron. Ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, sama dengan bab 1. Ya. Nah, itu disebut dengan masdar. Ya. Bersabar kata kerjanya. Sabar adalah masdarnya. Dan sabar sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi kita pendekatannya memang agak rumit ya. Karena antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu kadang ya terjadi penyimpangan yang cukup jauh. Kan maksudnya sabar itu artinya apa, Umahat? Apa itu sabar? Menahan. Menahan. Sahih. Menahan diri. Menahan. Kita sedang menahan nih. Menahan hawa nafsu. Disebut sabar. Ya. Menahan untuk bermaksiat. Nah, itu sabar. Ya. Menahan diri dari rasa capek dalam ketaatan kepada Allah. Sabar. Ya. Nah, kesabaran itu disebut dengan as-sabru. As-sabru. Nah, ya. Dan perbuatan sabarnya adalah sobaro. Yasbiru. Ya. Orangnya yang sabar namanya sobirun. Nah, ini nanti dimasuk tasrif isim fa'il. Nah, kita tidak banyak ke pembahasan tentang masdar karena banyak analogi-analogi yang memang beda-beda setiap katanya. Nah, kita coba masuk ke isim fa'il. Umahat lihat di halaman 42. Ya, tasrif isim fa'il. Nah, ya, kalau sudah
jelas tentang masdar. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh ya ditanyakan. Karena pindah pembahasan. Yang lebih sering digunakan itu adalah isim fa'il. Ya, namanya ismun fa'ilun. Apa itu isim fa'il? Pakai bahasa kita ya, kelas E. Ya, isim fa'il itu adalah ya subjek. Subjeknya dari sebuah perbuatan. Ya, apa itu subjek? Pelaku. Nah, bahasa kasarnya tersangka. Nah, yang melakukannya. Misalkan ada kata kerja jalasa. Jalasa. Apa jalasa tadi Ummahat artinya? Duduk. Duduk. Duduk di sini melakukan ya, perbuatan nih duduk nih. Ya. Dia laki-laki telah duduk. Artinya itu jalasa. Jalasa yajlisu. Nah, lihat di tasrif usul. Nah, jalasa fa'ala. Yajlisu yaf'ilu. Berarti kalau yaf'ilu yajlisu artinya dia laki-laki sedang duduk. Nah, julusan artinya duduk. Ya, duduk dengan makna yang umum. Nah, jalisun. Nah, isim fa'ilnya fa'ilun menjadi jalisun. Ikutin fa'ilun ya. Nah, fa'ilun jalisun. Lihat di halaman 42 tasrif usul. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun. Kita sampai situ tuh fa'ilun. Ya. Nah, fa'ilun itu artinya adalah pelakunya yang melakukan. Berarti kalau jalisun artinya adalah orang yang bekerja ataupun orang yang melakukan duduk. Orang yang telah duduk. Orang yang melakukan duduk. Tapi nggak jelas telah terjadi atau sedang terjadi. Pokoknya orang itu dalam kondisi duduk. Duduk. Nah, iya. Nah, ini dia lagi terjadi penyimpangan bahasa antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Nah, ini mungkin agak pusing kalau di sini. Nah, sekarang kita ganti ke doroba. Nanti akan lebih mudah dipahami. Apa arti doroba, Mahat tadi? Doroba. Memukul. 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 Dia laki-laki telah memukul doroba. Ya, kalau kita tasrifkan kan doroba yadribu dorban. Nah, maka isim fa'il dari doroba apa Umar? Doribun. Ya, doribun. Apa artinya doribun? Pemukul artinya. Lebih gampang lagi dipahami. Oh, orang yang memukul tuh namanya doribun. Orang yang memukul. Iya. Ya. Orang yang memukul namanya doribun. Orang yang duduk namanya jalisun. Bukan kata kerja, bukan. Tapi menjelaskan posisi atau yang si pelaku lakukan. Ya. Orangnya, subjeknya. Ya. Masih belum jelas, kita ganti lagi kata kerja lain. Hamala tadi. Apa artinya hamala Ummahat? Tadi bawah. Membawa. Nah, orang yang membawa, orangnya nih, bukan pekerjaannya, orangnya. Orangnya yang membawa namanya
Hamilun. Hamilun. Betul. Ya. Jadilah di bahasa Indonesia ibu yang membawa janinnya namanya ibu hamil. Iya, bukan cocok logi memang demikian disebut dengan hamilul janin namanya. Hamilul janin ya, yang membawa janin ya ibu hamil. Nah, bumil itu hamil, hamilul janin dalam bahasa Arab. Ya, Hamilun. ya, seperti itu. Disebut dengan isim fa'il. Nah, kan kita udah tahu nih, oh isim fa'il itu pelakunya, orangnya yang melakukan. Bukan perbuatannya, tapi orangnya yang melakukan, subjeknya yang melakukan. Maka ada berapa isim fa'il yang kita pelajari? Ya, totalnya ada 6. 6. Iya, di halaman 42. Paling bawah. Paling Tasrif bawah ya. isim fa'il. Nah, Tasrif kita bahas pertama. Yang pertama fa'ilun. Ya, artinya Berikan. adalah orang yang melakukan untuk laki-laki dan jumlahnya 1 orang. Ya. Disebut dengan fa'ilun. Lalu yang kedua fa'ilani. Hamilani. Boribani. Jalisani. Tinggal tempel aja, Umar. Kalau fa'ilani artinya subjeknya ada 2 orang laki-laki. Umpama kita ganti fa'ilani jadi doribani. Artinya 2 orang yang memukul. Atau 2 orang pemukul. Ya. Fa'ilani doribani. Ya. Untuk laki-laki. Yang mukul tuh yang laki-laki tuh fa'ilani. Nah, kalau fa'iluna jumlahnya banyak untuk laki-laki. Nah, kalau kita tempel, bisa ditempel. Jalisun jadi apa, Umahat? Kalau fa'iluna, jalisun jadi apa? Jalisuna. Jalisuna. Betul. Artinya orang-orang yang duduk. Namanya jalisuna. Banyak yang duduk. Banyak jumlahnya, tapi untuk laki-laki. Iya. Misalkan para pemukul laki-laki apa bahasa Arabnya? Doribuna. Betul, sahih. Ya. Ini yang mukulin ada banyak nih laki-laki semua. Namanya doribuna. Ya. Pahim tunna insyaallah. Ya. Pahimna insyaallah. Berikutnya yang keempat fa'ilatun. Untuk 1 orang perempuan. Ya. Kalau kita pendekatannya dengan doribun, jadi apa tuh fa'ilatun? Doribatun. Berarti artinya doribatun artinya 1 orang pemukul perempuan. Nah, subjeknya ini perempuan jadinya. Ganti lagi, Umar. Ya. Jadi pemukul laki-laki doribun 1 orang, pemukul perempuan doribatun. Ya. Kalau 2 orang pemukul perempuan, maka fa'ilatani menjadi ribatani. Ya. Jadi batani. Ya, ribatani. 2 orang pemukul perempuan.
perempuan. Ya. Kalau para perempuan pemukul, jadi apa tuh? Doribatun. 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 Kan perempuan. Fa'ilatun. Ada di buku tuh di halaman 42. Ya. Doribatun. Ya. Doribatun. Jadi jamak muannats salim buat perempuan. Doribatun. Betul. Ya. Mudah insya Allah. Tapi memang butuh proses yang lebih lama. Ya. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia nggak kayak begini. Pemukul laki-laki, pemukul perempuan ya sama, namanya pemukul juga gitu ya. Mau satu orang, mau dua orang, atau banyak ya tinggal ditambahin para pemukul. Pemukul Sama-sama dua orang, mukul. ya iya sama-sama. Iya, enak bahasa Indonesia itu ya. Tapi jadi miskin kosakata karena Katanya. kosakatanya cuma iya, katanya sedikit ya, sedikit. Mau yang duduk laki-laki sama yang duduk perempuan sama-sama juga artinya sama ya. Nah, ini dia yang menjadi pembeda ya. Apakah ini hanya berlaku dalam bahasa Arab? Enggak, Umar. Bahasa keturunannya Nabi Ibrahim. Ya, rata-rata begini nih rumus-rumusnya. Ya, bentuk-bentuknya aja beda-beda. Seperti apa bahasa Ibrani. Kayak begini juga, cuman bentuknya beda. Ya, rumusnya ada juga yang bentuknya seperti ini. Untuk satu orang, untuk dua orang, untuk lebih dari dua orang, untuk laki-laki, untuk perempuan. Gendernya itu dipisahkan. Ya, ya itu berlaku dari bahasa eh, keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Kalau kita keturunan siapa, Umat? Kita keturunan siapa, Umat? Ya, kita jauh ya keturunannya jauh, udah campuran kita ini. Ya, dengan rumpun-rumpun ras yang ada di daerah Asia, ya berpusat dari Asia Tengah, dari Cina. Kita ini sebenarnya dari Cina gitu ya. Melayu, suku Melayu, ya dari Cina, dari sebagian dari ada yang dari Mongol, ada yang dari Bangladesh gitu ya, Asia Tengah, ya. Jadilah kita nih orang Indonesia. Tapi ras kita sama deh ya, ASEAN ya, dengan orang Melayu, orang-orang Filipina, ya Thailand, ya karena masih keturunan yang sama. Ya bahasanya pun ya tipis-tipis ya, hampir sama, mirip-mirip ya dari segi tatanan bahasa. Ya, tapi kalau dari segi logatnya, dialek ya tentu jauh ya, beda-beda antara Tagalog, bahasa Filipina, bahasa Thailand, ya bahasa Indonesia itu beda jauh ya. Tapi rumus-rumusnya hampir sama ya, hampir sama. Nah, paham tuh insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, hal min soal ada yang ditanyakan Umar. Maafi soal? Maaf soal. Maafi soal. Alhamdulillah. Baik. Kita coba untuk mentasrifkan Umar. Ya, kalau masdar karena masdar banyak yang nggak pakai rumus juga di dalam kata kerjanya, kita lewat ke isim fa'il. Isim fa'il kita coba mentasrifkan ya. Mentasrifkan kata kerja yang namanya jalasa. Berarti tasrif isim fa'il jalasa adalah apa? Jalisun. Maka kita Jalisun. tasrifkan
ya menjadi apa? Jalisun, jalisani, jalisuna, jalisatun, jalisatani, jalisatun. Jalisatun. Seperti itu nanti. Ya, satu berjamaah aja ya, sama-sama. Ya, kita mulai ya. Doroba. Doroba isim fa'ilnya apa tadi Ummahat? Doribun. Doribun. Silakan tasrifkan doribun. Wahid isnan salasa. Doribun. Doribun. Doribani. Doribuna. Doribatun. 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 Masya Allah. Doribatun. Ya. Sahih. Berikutnya. Hamilun. Tasrifkan. Wahid isnan salasa. Hamilun. Hamilani. Hamilun. Hamilatun. Hamilatani. Hamilatun. Hamilatun. Masya Allah. Mumtaz ya. Masya Allah. Hamilun, hamilani, hamiluna, hamilatun, hamilatani, hamilatun. Ya, satu lagi Ummahat. Gosilun. Nah, gosilun itu diambil dari kata gosala. Nah, apa artinya gosilun Ummahat? Gosilun. Kalau gosala mencuci. Kalau subjeknya namanya apa? Orang yang Mencuci. Cuci. Orang yang mencuci. Pencuci. Iya. Cuci. Iya. Pencuci. Makanya ada istilah gosilul malabis. Artinya laundry. Ya. Tukang laundry namanya gosilul malabis. Ya, pencuci malabis pakaian-pakaian. Ya. Nah, ini hebatnya seorang wanita yang ngurusin anak dan suaminya kalau nggak pakai apa namanya Robbatul Bait ya, ART, nah itu jadi gosilul malabis juga kan. Ya, tukang laundry juga di rumahnya, Masya Allah. Gosok. Ya. Iya, tukang gosok juga lagi. Waduh. Ya, Masya Allah. Luar biasa pekerjaannya. Udah gosok, rapi-rapi. Belajar juga, Masya Allah. Ya, belajar juga. Bahkan ada yang nyari duit juga, Masya Allah. Wah, itu luar biasa itu. Ya, luar biasa. Seperti apa namanya, semuanya bisa gitu ya. Ya, multi talenta. Ya. Nah, tentunya harus didasari dengan fondasi agama tentu. Jangan sampai kita melenceng juga gitu ya. Ketika bekerja di luar ternyata tidak diizinkan oleh suami. Nah, ini juga harus hati-hati. Ya. Atau masak ya juga sama ya. Nggak mau misalkan nggak mau masak. Padahal itu kewajiban. Ya. Nah, kita lanjutkan Ummahat. Nah, berarti gosilun. Tasrifnya silakan. Wahid isnan salasa. Gosilun. Silani. Gosilun. Gosiluna. Gosilatun. Gosilatan. Gosilatun. Gosilatun. Masya Allah. Iya. Ya, Masya Allah. Ya. Kalau kita sudah tahu nih, Alhamdulillah,
Bagaimana contoh kalimatnya? Nah, buat kalimatnya gimana nih Ummahat? Ya, buat kalimatnya. Karena nanti kita akan memberikan tugas untuk membuat kalimat. Nah, sebelumnya kami ucapkan mohon maaf ya Ummahat kalau ada yang belum dikoreksi karena qadarullah semenjak pekan lalu itu handphonenya rusak ya. Handphonenya rusak ya, nggak bisa dibuka ternyata qadarullah ya. Ada tulisannya reboot gitu ya, dan diulang-ulang nggak bisa nyala, nyala mati, nyala mati, nyala mati. Dicek ya, sedang diperbaiki, mudah-mudahan masih bisa. Kalau tidak bisa ya qadarullah. Ya, untuk saat ini bagi Ummahat yang belum dikoreksi bisa dikirimkan ke nomor pribadi Ana ya. Ini untuk kondisi darurat saja ya. Nomor pribadi Ana saja, nanti langsung dikirimkan ya. Tadi di kelas F juga udah ada yang setoran juga di nomor pribadi, jadi masuknya ke nomor pribadi dulu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf ya Ummahat atas kondisi yang nggak diduga-duga ya. Baik, kita lanjutkan. Buat kalimatnya, contohnya misalkan Ana berikan contoh, contohnya hadis aja ya, boleh ya, hadis Nabi ya. Hadis Nabi misalkan al-mahiru bil Quran ya. Al-mahiru bil Quran. Al-mahiru dari kata mahirun, mahara ya. Artinya apa mahir? Mahir apa mahir artinya? Pandai, ahli. Pandai. Ahli, orang yang ahli dengan Al-Quran. Dalam riwayat itu panjang ya, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Walladzi yaqra'ul Quran sampai akhir ya. Artinya ada kata isim fa'il di situ. Ya. Atau buat kalimat sendiri boleh. Misalkan ad-dharibu misalkan. Ad-dharibu dhahaba ila sijni. Ya, ini kata baru juga nih, sijen. Ya, ad-dharibu orang yang memukul pergi, dhahaba ila as-sijni, penjara. Ya. Pelaku pemukulan ya, atau ad-dharibu orang yang memukul ya, pergi ke penjara. Ya. Ya, bisa juga. Ya. Contoh lain, al-hamilu. Nah, orang yang membawa dalam hal ini adalah ibu hamil. Boleh juga al-hamilu. Ya. Ya'kulut ta'am. Ya. Memakan. Memakan apa? Makanan. At-ta'am. Ya. Tapi al-hamilu di sini orang yang membawa apa? Masih umum misalkan. Ya, si pembawa ini pergi ya, apa namanya? Makan makanan. Memakan makanan. Ya, itu cara penggunaannya. Gampang insya Allah. Ya, mudah sekali. Ya. Nah, ini untuk tugasnya nih Ummahat. Ada 2 nanti tugasnya. Ya, tugas yang pertama mencari isim fa'il dalam Al-Qur'an. Kalau masdar kan udah dikasih contoh-contohnya. Sekarang Ummahat cari contoh kalimat di dalam ayat Al-Qur'an yang ada isim fa'ilnya. Yang udah jelas-jelas tuh kelihatan. Ya.
Cari contoh Ustaz. Mencari contoh isim fa'il di dalam Al-Quran. Bebas carinya dalam surat yang lain. Di dalam juz yang lain boleh. Pokoknya carinya di 114 surat ya. Jangan lebih. Ya, karena nggak akan ketemu. Ya, nggak boleh tambah-tambahin. Ya. Nah, mencari isim fa'il di dalam ayat suci Al-Quran. Ya. Ya. Berapa Ustaz? Berapa? Satu aja. Itu aja. Kalimat ya Ustaz ya. Iya, bentuknya kalimat. Kalimat. Ya, Satu ayat. bentuknya kalimat. Atau ayatnya ditulis surat apa, ayat berapa. Lalu Berapa? diperhatikan, ya, diperhatikan itu. Ya, seperti itu. Carinya yang seperti fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Bebas kata kerjanya. Ya, kata kerjanya bebas. Ya. Nah, dalam Al-Quran ada tuh as-sha'imina was-sha'imat. Sha'imina, sha'imat. Sha'imat itu fa'ilat. Nah, dalam surat titik-titik, ayat titik-titik. Orang yang berpuasa namanya sha'im kan? Ada lagi innallaha ma'as sabirin. Ada tuh. Ya. Ya. Sabirin aslinya adalah sabiruna. Ya. Dalam surat apa, ayat berapa nanti cari. Yang lain boleh. Ya, cari saja. Insya Allah banyak isim fa'il itu banyak sekali dalam ayat Al-Quran. Ya. Nah, itu Al-Kafirina tugasnya. bisa Ustaz ya. Kenapa? Al-Kafirina bisa ya. Nggak tahu ya. Nanti tulis saja Bu Tina, tulis ya. Jangan disebutkan di sini. Iya. Iya, nanti bisa ketahuan. Tapi saya belum bilang betul atau tidak ya. Ya, lihat Nah aja Ustaz. nanti. Ya, jadi disesuaikan. Ya, disesuaikan dengan fa'ilun. Fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Itu yang pertama tugasnya. Yang kedua buat kalimat. Nah, buat kalimat yang di dalamnya ada isim fa'il. Satu aja. Ya, kayak begini. Nah, tapi pakai kata kerja yang lain. Nah, pakai kata kerja yang lain yang umat ketahui. Bebas kata kerjanya. Ya. Di apa namanya, di kelas B itu ada nama orang tapi dia isim fa'il. Ya. Ya, isim fa'il namanya diambil dari kata sajada yasjudu. Nah, berarti isim fa'ilnya apa? Sajada yasjudu. Nah, iya. Sajada yasjudu. Ya. Berarti sajidun. Nah, kalau perempuan jadi apa? Satu orang. Sajidun, sajidani, Sajidatun. sajidatun. Iya. Tuh ketua kelas ba itu, Ibu Tina tahu tuh. Namanya Ibu Sajidah, sajidatun. Nah, itu fa'il, itu isim fa'il. Itu isim fa'il. Nah, ya. Nama orang ada yang isim fa'il. Ya, seperti itu. Ya. Fahim tunna insyaallah. Ya, fahimna insyaallah. Hal min soal ada yang ditanyakan?
Nah, ma fi soal? Apa Ustaz? Berarti tugas anak yang belum dinilai yang 2 pekan yang lalu itu belum bisa langsung ke nomor Ustaz. Nomor Ustaz Iya, nomor anak. yang mencari fil mahdi. Ya, mencari firman. Ya, langsung ya ke nomor anak biar langsung segera di koreksi seperti itu. Nah, syukuran. Ya. Ya. Baik, mungkin ini ya Ummahat yang bisa disampaikan, dan insya Allah ini menjadi hal yang baik ya untuk kita, bahan renungan buat kita semua, seberapa urgent pembahasan kita, seberapa penting ilmu bahasa Arab ini dalam beragama kita, dalam melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, karena itu semua adalah pedoman ya, pedoman yang harus kita ikuti, suka maupun tidak suka. Itu adalah syariat, jalan keselamatan, jalan yang diridhoi oleh Allah, di mana hanya agama kita lah agama yang diridhoi. Inna dina indallahil Islam. Maka ilmu penunjangnya adalah bahasanya. Maka bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagi kita. Wasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Kalau nggak paham-paham, minta tolong pada Allah. Muhasabah. Ya, introspeksi. Buat strategi bagaimana bisa paham. Yang tahu diri kita adalah kita, umat. Ya, berbagai macam metodologi pembelajaran bisa kita cari dengan teknologi yang ada saat ini. Ya, kita bisa dimudahkan terus untuk melangkahkan kaki kita, ya, untuk bisa memahami ya tujuan kita, yaitu ilmu bahasa Arab. Ya, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita, dan semoga Allah lancarkan urusan ummahat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikunna. Kepada ummahat yang hadir pada majelis ini, semoga Allah berkahi dan mudahkan urusan ummahat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wa nakhtatim. Mungkin ini yang bisa disampaikan ummahat. Apabila ada khilafan mohon dimaafkan, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu asyhadu an la ilaha illa anta an astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.